Cara pertama untuk kita menyikapi terlebih dahulu, jadi memosisikan persoalan kehidupan apapun bentuknya. Ya. Kadang selalu disebutnya dengan masalah gitu kan. Padahal Allah menyebutnya dengan tes, ujian. Satu, untuk meningkatkan kualitas hidup. Tadi sudah saya sampaikan, bahkan dari sisi logikanya. Ya, ini macam-macam. Ada yang kaitan dengan intelektual, wujudnya kreativitas. Ibu, teman-teman yang akhwat senang mana? Anak diam atau anak aktif? Aktif. Kalau diam kan gak enak ya. Ade, sini, gak ada aktivitas. Tapi kalau dia jalan sana sini, lompat, lari, gak diminta lari dia lari, diminta jalan dia lompat gitu kan? Hah? Aktivitas itu bukankah menstimulus orang tuanya untuk banyak melahirkan kreativitas? Akhirnya tahu, bisa mengendalikan emosinya, bisa menata, bisa mengiringi aktivitas. Sehingga mengatur orang yang sudah bisa mengendalikan anak lebih mudah nanti mengendalikan orang tua yang kekanak-kanakan. Jelas ya? Itu contohnya. Ada yang terkait emosional. Ada yang terkait dengan spiritual. Bukankah kalau ada ujian lewat anak, ayah ibunya yang rajin sholat, berdoa, bahkan puasa, dan sebagainya. Bukankah kalau anaknya sering bertanya tentang persoalan, sering mengeluhkan di sekolah, ibunya yang mulai curhat, bapaknya yang mencari solusi, ini meningkat ini semua. Kalau Allah nggak titipkan lewat itu semua, nggak akan mungkin muncul pengalaman-pengalaman yang kadang melahirkan nostalgia di kemudian hari. Ya, ini poinnya. Dua, dan ini pasti sifatnya, apalagi di rumah tangga. Saya tanya sebentar, siapa yang ingin rumah tangganya sakinah? Semuanya ya. Dan sakinah itu babnya adalah masalah. Karena sakinah itu ketenangan yang lahir setelah tuntas persoalan itu diselesaikan. Oke. Dua, tidak mungkin Allah titipkan ujian berupa aneka persoalan kehidupan kecuali menjadikan ini sebagai jembatan yang mengantarkan pada kebahagiaan. Ini poinnya. Secara teoritis psikologis kita sudah belajar di pertemuan lalu bagaimana menyikapi masalah supaya jadi ujian yang menyenangkan. Itu dulu. Kemarin setelah kita belajar, yakinkan pada diri kita nggak mungkin diuji kalau nggak sanggup, kan? Al-Baqarah 286, selesai kemarin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada yang diuji dengan persoalan apapun, katakan pada diri kita, aku yang dipilih, insya Allah sanggup, insya Allah mampu. Itu dulu. Nanti secara psikologis akan ada kekuatan yang tak kita sadari membuat kita lebih siap menghadapi itu. Itu kaidah Quran. Kedua, inna ma'al usri yusra. Sudah kita bahas ini. Yakinkan pada diri kita, setiap ada masalah, katakan langsung pada diri, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang nggak ada solusinya. Dua, kalau ini sudah menyemai dalam jiwa kita masing-masing, jadi sebesar apapun masalah, itu pasti akan jatuhnya ringan. Apalagi kalau dijatuhkan betulan di atas bentangan sajadah. Kan? Itu lebih indah. Itu yang dimaksud Quran surah 12 ayat 85. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Ya'qub, aku tuh kalau ada masalah, curhatnya sama Allah. Bukan di media sosial. Dan tidak menyelesaikan persoalan. Anda bikin status, aku nggak menduga ternyata dia begitu. Tapi nggak ada solusinya gitu. Ya, nggak ada solusinya.